Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia. Berapa kali Rasulullah disuruh berlindung? 3. Pertanyaannya, dari apa Rasulullah disuruh berlindung di sini? Min syarril waswasil khannas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan manusia. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sentahan manusia. Dari mana? Min syarril waswasil khannas. Dari satu kejahatan yang sangat bahaya, karena tidak ada orang yang bisa selamat dari kejahatan ini, Nabi sekalipun. Apa itu? Bisikan iblis al-waswas yang sangat lembut dan tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan bisikannya itu bukan di telinga. Kalau kira-kira ada iblis membisikkan di telinga, ayo lu zina lu di sana, kedeteksi nggak? Enggak, ini jelek. Tapi itu bisikannya di mana? Di dada. Minal jinnati wan nas. Hati-hati. Ternyata kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, setan itu ada 2. Ada setan jin, ada setan manusia. Menurut ayat ini berarti kita ini bisa menjadi setan 100% tanpa digoda sama setan. Iya, betul nggak? Menurut ayat ini kita bisa menjadi setan 100% tanpa digoda sama setan. Bahkan kata setan, ya Rob, nanti makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, ketika nanti jin dan manusia yang disesatkan itu dikumpulkan, maka berkatalah manusia, Tuhan, inilah yang menyesatkan saya. Ini setan yang menyuruh saya untuk durhaka kepada Engkau. Kata setan, Tuhan, gue cuma di awal godain dia. Habis itu Tuhan, dia sendiri yang hancur, bahkan dia lebih hancur dari gue. Kata si iblis. Itu kan dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kemudian jin dan iblis berkata bahwa aku cuma di awal Tuhan menggoda dia. Habis itu dia jauh lebih murka daripada, lebih durhaka daripada iblis sekalipun. Oke, lanjut. Pertanyaannya, kapan kita menjadi setan 100% tanpa digoda setan? Itu akan jadi tadabbur kita hari ini insyaallah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tadi surah An-Nas disebut apa? Surah apa? Perlindungan. Apa bahasa Arabnya? Mu'awwidhatain. Ini enggak boleh lupa ini. Ini jadi oleh-oleh. Apa namanya? Mu'awwidhatain. Ya, ditulis, penting ini. Apa? Mu'awwidhatain. 2 surah perlindungan. Pertanyaan, kenapa disebut 2 surah perlindungan? Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa kedua surah ini disebut 2 surah perlindungan? Karena kedua surah ini, coba lihat, Qul a'udzu, diawali dengan perintah memohon perlindungan. Yang kedua, seluruh isinya tentang perlindungan. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Di surah An-Nas, dari kejahatan apa kita disuruh berlindung? Dan di surah Al-Falaq, dari kejahatan apa kita disuruh berlindung? Saya terjemahkan surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. 1. Dari kejahatan malam apabila gelap gulita. 2. Dari kejahatan wanita-wanita penyihir. 3. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad. Coba lihat, 4 ya. Kejahatan makhluk. 2. Kejahatan malam. 3. Wanita penyihir. 4. Orang yang hasad. Kalau berarti di surah Al-Falaq ada 4 kejahatan yang Allah perintahkan kita berlindung. Kalau di An-Nas berapa? 3. Ayo lihat, perhatikan baik-baik. Ayo saya tes nih. Ibu-ibu apa namanya? Ibu-ibu apa nih? Adi Mix ya. Berapa kejahatan di surah An-Nas? Kalau di Al-Falaq kan berapa tadi? 4. Kejahatan makhluk, kejahatan malam, wanita penyihir, hasad. Ini akan kita tadabburi nanti kalau ada di surah Al-Falaq. An-Nas ini ada berapa kejahatan? 2. Ulama Adimix berbeda pendapat. 2. Ayo. Ayo berapa? Ada yang bilang 2. Yang benar adalah 1. Coba lihat.
Di Al-Falaq ada berapa ya? Qul berapa kali berlindung? Cuman satu. Di Al-Falaq itu Qul katakan aku berlindung kepada Tuhan yang Rabbul Falaq. Dari apa? Dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, dari kejahatan wanita penyihir, dari kejahatan orang-orang yang hasad. Berlindung kepada satu dari 4 kejahatan. Kalau di Anas berapa kejahatan di surah Anas dulu? Sepakat dulu. Berapa kejahatan di Anas? 1. Tapi berapa kali kita disuruh berlindung? 3. Di sini saya mau bilang. Perhatikan baik-baik. Di Al-Falaq 4 kejahatannya. Tapi cukup sekali berlindung. Rabbul Falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiq malam, wa min syarri naffasat, wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup sekali berlindung dari 4 kejahatan. Sementara di Anas berapa? 4. Di Anas. Kejahatan. Cuma 1 kejahatan. Apa itu? Bisikan yang tersembunyi lagi lembut. Tapi lihat, untuk 1 kejahatan ini 3 kali Allah kita suruh berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau punya laptop sepertinya harus ada 3 antivirus itu. Baru tidak bisa dijebol sama virus yang satu ini. Kalau yang di Al-Falaq cuma sekali 1 antivirus itu sudah bisa. Tapi di Anas ini sepertinya harus ada double protection. Jadi ada perlindungan yang berlapis-lapis baru kita bisa selamat. Selanjutnya pertanyaan saya, lebih bahaya mana kira-kira? 4 di surah Al-Falaq atau 1 di Anas? 1 di Anas. Ayo, coba 4 lo banding 1 ibu-ibu. Bahaya mana? 4 di Al-Falaq atau 1 di Anas? Di hati. Ini udah pintar ini. Kalau bunuh udah mulai kena. Jadi lebih bahaya yang 1. Kenapa kira-kira? Dari surahnya saja, kalau orang itu mau berpikir dari surahnya saja, dia bisa menebak. Oh, 1 ini jauh lebih bahaya dibanding 4. Kenapa? Untuk 1 kejahatan di surah Nas 3 kali Allah suruh kita berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, agar tidak terjebol oleh 1 ini. Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang berpikir akan berkata ini menunjukkan 1 kejahatan di Anas jauh lebih bahaya. Kenapa? Kalau orang sudah dikuasai hatinya oleh bisikan iblis, dia bisa menjadi makhluk yang membahayakan saudaranya. Betul atau tidak? Kalau hatinya sudah dikuasai sama iblis, dia bisa menjadi penyebab kejahatan tengah malam. Betul atau tidak? Menjadi maling dan lain-lain. Betul atau tidak? Kalau hatinya sudah dikuasai oleh bisikan iblis, dia bisa menjadi wanita yang menyihir saudaranya supaya dipisahkan dia dengan suaminya. Betul atau tidak? Kalau dia sudah dikuasai hatinya oleh iblis, maka dia bisa menjadi orang yang hasad dan dengki terus melihat kebaikan-kebaikan saudaranya. Jadi kalau 1 ini intinya. Kalau 1 bisa jebol, maka 4 itu akan mudah sekali. Kenapa kemudian di Anas ini jauh lebih? Nah, lihat. Kalaupun kita perhatikan dengan baik-baik, kejahatan perlindungan, kejahatan yang Allah perintahkan kita berlindung di surah An-Nas adalah kejahatan yang internal. Coba lihat, di Anas ini dari luar atau dari dalam nih? Al-waswasil khannas, bisikan iblis itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Ini kejahatan dari di surah An-Nas ini adalah perlindungan dari kejahatan dalam diri. Kalau di Al-Falaq coba lihat, kejahatan makhluk, ya, kejahatan malam, wanita penyihir, orang hasad dengan kita, itu dari dalam atau dari luar? Dari luar. Dan biasanya kejahatan dalam diri itu jauh lebih bahaya dibanding yang dari luar. Kenapa? Kalau yang dari luar kita bisa deteksi dia ada orang mau tapi kalau dari dalam dia tidak nampak. Ikhwata liman azallahu wa iyyakum ajma'in. 2 surah perlindungan. Bahasa Arabnya lupa lagi. Muawwidhatain. Kayaknya harus diulangi 5 kali biar ayo 1 muawwidhatain, 2 muawwidhatain, 3 muawwidhatain, 4 muawwidhatain. Habis ini lupa kata ulama, takbirlah kalian atas 5 kali 4 kali ya. Lanjut.
Dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, disebut sebagai dua surah perlindungan. Karena kedua surah ini diawali dengan perintah untuk memohon perlindungan, dan isinya adalah berlindung dari semua kejahatan. Nanti kalau di Al-Falaq, kita tadabbur Al-Falaq itu nanti jelas sekali. Di An-Nas ini diperintahkan untuk memohon perlindungan yang dari dalam diri. Yang tadi kita sudah sepakati lebih bahaya mana? Satu di An-Nas atau 4 di Al-Falaq? Satu di An-Nas. Karena untuk satu kejahatan ini 3 kali Allah perintahkan kita untuk memohon perlindungan. Untuk lebih lengkapnya saya ingin ceritakan tentang sababun nuzul. Sebab turun dua surah ini. Yang tadi mungkin sudah disinggung sama ibunda kita, tapi saya lengkapkan hari ini. Ikhwatal iman zaman memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau ulama berbeda pendapat, nanti akan menemukan perbedaan pendapat di sini. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim ini menulis riwayat bagaimana Rasulullah tersihir itu dalam hadis mereka. Dan biasanya kan kata ulama, kalau sudah Bukhari dan Muslim yang menulis itu berarti ini enggak main-main ini. Ulama yang membantah tidak mungkin Rasulullah kena sihir. Karena kalau Rasulullah kena sihir, jadi wahyu yang kita terima ini jangan-jangan bisa nyambur di situ. Nah, kata ulama yang mengatakan tidak. Kalau masalah wahyu itu sudah tanggung jawab Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Rasulullah tak kena sihir. Masalah wahyu itu sudah dijaga oleh Allah. Yang kena sihir itu adalah sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat, dan riwayat ini adalah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan istrinya langsung. Dan Abdullah ibn Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana riwayatnya? Jadi disebutkan dalam riwayat, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras sampai berlanjutlah sakit ini berhari-hari dan sampai berminggu-minggu. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai rontok-rontoklah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama Rasulullah sakit itu tidak satupun wahyu yang turun. Dan ini yang membuat Rasulullah semakin sedih kan. Biasanya wahyu itu ketika ada Rasulullah punya masalah, maka turunlah wahyu untuk menguatkan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sakit, bahkan dalam riwayat kata Aisyah, sampai rontok-rontoklah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun wahyu yang turun. Sampai suatu malam Allah menurunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malaikat di kepala Rasulullah dan satu malaikat di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kemudian yang di kaki Rasul berkata, "Ma balu bi Muhammad?" Apa yang menimpa Nabi Muhammad? Kata malaikat yang di kepala Rasulullah, "Tayyib, matbub." Apa itu matbub? Sihir. Jadi kata malaikat yang di kepala Rasulullah kena sihir. Malaikat yang di kaki Rasulullah berkata, siapa yang melakukan itu? Dan ini kan bukan orang biasa berarti yang bisa menyihir Rasulullah ini. Kalau Umar Makai, Ustaz Umar yang kena sihir, wah mungkin lagi lupa kali habis main sama anaknya gitu ya, lupa zikir, dia bisa kena sihir. Tapi ini kan siapa? Ini Rasul, maksum dan jarang lalai, tidak mungkin lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kalau ada yang bisa menyihirnya, ini berarti bukan sembarang orang juga ini. Kalau cuma saya, Ustaz Ibrahim yang kena sihir kan ini mungkin orang biasa aja kali, mungkin lagi lupa. Tapi ini Rasul. Makanya malaikat yang di kaki Rasul berkata, siapa yang menyihir Rasulullah? Dan bagaimana dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik. Karena begini teorinya. Yang namanya perdukungan, persihiran dari zaman bahla sampai sekarang metodenya, ritualnya sama saja. Kalaupun beda-beda ya paling betis lah kata orang-orang, beda tipis ya. Coba deh. Ibu-ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas dan riwayat ini menyebutkan ada satu orang Yahudi namanya Labid ibnul Aqsam. Ini harus dihafal namanya. Siapa? Labid ibnul Aqsam. Takutnya kedengaran keren dikasih nama anaknya nanti. Oh, nama saya Labid. Siapa namanya Labid? Padahal itu nama orang Yahudi yang menyihir Rasulullah. Dia harus tahu juga nama-nama orang jahat, orang-orang baik baru dikasih anaknya. Jangan-jangan kan kata Rasulullah al-ismu doa. Nama itu adalah doa. Siapa namanya orang Yahudi itu? Labid ibnul Aqsam.
Ada satu orang Yahudi bernama Labid ibn al-Aqsam bekerja sama dengan 3 orang putrinya. Makanya nanti di surah Al-Falaq ada kata sebagian ulama mengaitkan itu wa min syarrin naffatsat. Kenapa kok giliran penyihir kok wanita yang menyihir? Padahal kan sekarang penyihir kebanyakan laki-laki kok. Ya, faktanya sekarang kebanyakan laki-laki atau perempuan kira-kira? Ada ada Ki Joko Bodo, apalagi Ki Joko Sableng. Kan kalau perempuan maka perempuan paling cuma satu kan, Mama Loren. Katanya sudah punya generasi sekarang. Sudah ada penerusnya. Siapa namanya? Mama Lemon. Ya, Mama Loren. Iya. Nah, kan bertanya orang, kenapa giliran penyihir kok wanita yang disebutkan? Nah, sebagian ulama mengaitkan karena itu kembali untuk mengingatkan kita tentang kasus Rasulullah disihir. Yang bapaknya siapa tadi? Labid ibn al-Aqsam bekerja sama dengan 3 orang putrinya. Pertanyaannya, bagaimana sih si Labid al-Aqsam ini bisa menyihir Rasulullah? Hebat banget ini orang. Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah itu kan punya pembantu bulan, pembantu anak kecil, laki-laki, dan itu Yahudi, orang Yahudi. Datanglah si Labid al-Aqsam ini kepada pembantu Rasulullah dan berkata, saya kan Yahudi nih, ente juga Yahudi. Berikan saya misyamata Rasulillah. Apa itu misyamata? Berikan saya, carikan saya, ambilkan saya bekas sisir Rasulullah yang di situ ada rambutnya. Jadi ini ritual lama. Kalau mau menyihir seseorang itu pasti diambil sesuatu yang pernah melengket dari dalam dirinya. Jilbabnya kah, bajunya kah, bahkan yang paling saya nggak usah sebut ya. Bahkan kasus-kasus jemuran hilang tiba-tiba. Ibu ini langsung nyebut ya. Ini biasanya itu ritual perdukungan itu, makanya harus hati-hati. Yang penting-pentingnya kita jangan ditaruh di jemuran. Itu bisa diambil sebagai alat sihir. Ya, makanya ada kasus. Karena kan kaidahnya begini, semakin ekstrim media menyihir, semakin kuat dampak sihirnya. Contohnya, kain ini nggak mengajari mendukun ya, ini cuma memberitahu cara mereka. Jadi kalau membungkus alat-alat sihirnya pakai kain biasa, dampaknya juga biasa-biasa. Tapi kalau yang dipakai membungkus itu adalah kain kafan mayit, apalagi mayitnya itu masih perawan, apalagi masih bayi, makanya kan ada kasus pencurian kain kafan jomblo. Ini makanya nikah cepat nih. Bahaya nih kain kafannya kok. Kain kafan jomblo, kain kafan perawan, kain kafan bayi, ini semuanya pasti sudah bisa dipastikan pasti ini perdukungan semuanya. Ini untuk sihir semuanya. Nah, aduh, gara-gara kain kafan perawan. Sampai di mana tadi materinya? Kaidahnya semakin ekstrim, ya. Labid ibn al-Aqsam datang kepada si Yahudi pembantu Rasul. Carikan saya apa? Sisir Rasulullah. Yang di situ ada bekas rambut Rasulullah. Diambillah sama Labid ibn al-Aqsam. Kemudian dicampur dengan bunga kurma. Jadi ada bunga kurma yang lagi mekar, itu dicampur. Kemudian diikat dalam buntelan kain, bungkusan kain. Kemudian diikat 11 ikatan, 11 buhul, ya, 11 buhul atau 11 ikatan. Setiap satu ikatan, satu buhul dibacakan mantra-mantra. Di satu bowl kayaknya kita apa campur. Biasanya sih campuran Quran, tetap ayat Quran dibaca kemudian dicampur bahasa Jawa terus Quran lagi. Ini untuk merusak makna biasanya. Jadi hati-hati. Jadi satu buhul dibacakan setiap diikat satu buhul dibacakan, kemudian satu buhul lagi dibacakan sampai 11 buhul. Kemudian sihir ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Rasulullah minum dari air sumur ini dan dari situlah sihir itu masuk. Sekali lagi, sihir itu kalau masuk lewat makanan agak berat biasanya keluarnya. Kenapa kira-kira? Darah daging. Kita punya murid dari master, anak binanya Ibu Erma di Depok, Masjid Terminal Depok, itu pernah ada nyantri ke kita. Ternyata dia sering kesurupan.
Kita ruqyah agak berat keluar karena ternyata dia ini sudah mendarah daging. Maksud hati orang tuanya baik. Jadi orang tuanya itu pulang ke kampung ngambil minyak gosok biasa, tapi udah dibantar-bantar, udah dikasih jin. Jadi minyak gosok biasa itu dipakai setiap dia mau ngamen. Jadi digosokin ke mukanya, kemudian dijilat sebagian, dijilat supaya ketika dia ngamen katanya orang langsung tadinya mau ngasih 5.000 tiba-tiba keluar 50.000. Ini pengasih katanya, ya. Cuman kan masalahnya adalah sebagian minyak itu tertolak. Dan jin itu parahnya adalah jinnya itu abnormal. Maksudnya abnormal, jin itu sukanya sama laki-laki, jin laki-laki suka sama laki-laki. Dan itu kan pengaruh sama si anak. Karena mimpi basah kepada siapa yang disuka sama si jin itu. Jadi hati-hati, niatnya bagus orang tuanya untuk melindungi dia, tapi kan ternyata, dan itu berat karena ini minyak itu sudah ngumpul di dalam tubuhnya, harus dikeluarkan, dan ini harus orang ahli ruqyah bisa meruqyah itu. Bagaimana dia mengeluarkan semuanya itu? Jadi sihir yang masuk lewat makanan biasanya lebih berat ketimbang yang masuk aja, bukan lewat makanan. Kenapa? Yang makanan itu biasanya mendarah daging. Lanjut. Jadi di mana tadi sihir ditaruh? Di sumur. Berapa ikatan tadi? Berapa buhul? 11. Rasulullah minum dari air sumur ini dan masuklah sihir itu. Maka kemudian keesokan harinya diruqyah Rasulullah SAW oleh 2 malaikat ini. Kemudian Allah turunkan 2 surah. Apa 2 surah itu? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Allah turunkan kedua surah ini, kemudian Rasulullah membaca satu ayat, membaca 2 surah ini. Setiap Rasulullah selesai membaca 1 surah ini, maka terbukalah 1 buhul. Tadi berapa buhul? 11. Coba lihat, ada berapa surah di surah Al-Falaq dan Nas? Ada berapa ayat? Al-Falaq berapa ayat? 5. An-Nas 6. 5 tambah 6? 11. Min syarri ma khalaq. Terbukalah 2 buhul. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terbukalah 3 buhul. Sampai Rasulullah membaca minal jinnati wan nas. Maka terlepaslah Rasulullah dari sihir si Labid ibnul A'sam itu. Dan terbukalah tadi berapa buhul? 11 buhul sihir tersebut. Makanya keesokan harinya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lain untuk mendatangi sumur tersebut dan mengambil sihir tersebut kemudian dibakar. Nah, ini kata ulama, kalau menemukan biasanya sihir itu ditanam depan rumah. Kalau enggak di tempat tidur. Nah, biasanya kalau sudah salah satu caranya untuk tahu kalau kita kena sihir adalah sholat qiyamul lail, kemudian minta diperlihatkan kepada Allah di mana sihir itu ditanam. Karena kan sihir yang ditanam itu remote-nya. Kalau itu hilang, kalau itu dibakar, lepas kita dari sihirnya. Nah, selama remote-nya itu tidak keluar, tidak dihancurkan, itu ribet. Dikeluarin sama si ustadz, kita lewat lagi di tempat itu ditanam, masuk lagi si jinnya. Nah, makanya mohon perlindungan. Nah, ini pentingnya memohon perlindungan kepada Allah. Coba lihat. Yang ingin saya katakan, kalau Rasulullah SAW saja bisa kena sihir, apalagi ustaz, apalagi kita. Kalau Rasulullah SAW Allah turunkan 2 surah untuk memerintahkan Rasulullah memperbanyak memohon perlindungan, ya. Kalau Rasulullah saja diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, apalagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke surah An-Nas. Jadi kenapa dinamakan 2 surah perlindungan? Bahasa Arabnya Mu'awwidhatain. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin menceritakan tentang, sebelum saya masuk ke An-Nas, keutamaan 2 surah ini. Setelah Allah turunkan malamnya, besokan harinya Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, "Laqad unzila 'alayya ayatun lam ara mithlahun." Wahai sahabatku, barusan saja tadi malam Allah menurunkan dua surah
Laqad unzila alayya ayatun. Barusan saja tadi malam Allah menurunkan ayat-ayat. Yang dimaksud ini adalah Al-Falaq dan An-Nas. Lam ara mithlahun. Yang belum pernah aku lihat kedahsyatannya sama sepertinya. Pertanyaannya, selama ini pernah nggak kita tahu kedahsyatan surah An-Nas? Kan selama ini kita lewat-lewat aja. Qul binnas malikin nas ilahin nas. Nanti setelah kita tadabburi, oh, kenapa dalam surah An-Nas ini satu kejahatan, tapi berapa kali kita disuruh berlindung? 3 kali untuk satu kejahatan. Sementara di Al-Falaq cukup 1 kali berlindung dari 4 kejahatan. Ini menunjukkan bahwa kejahatan di An-Nas ini jauh lebih berbahaya. Nah, nanti kedahsyatannya ini akan terasa kalau kita sudah tadabbur. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka memperhatikan kandungan makna Al-Quran itu? Seandainya mereka tadabburi Al-Quran itu, mereka akan mengatakan bahwa sungguh Al-Quran ini dari Allah. Cuman kan selama ini ya kita gitu-gitu aja baca Qurannya. Habis itu lewat lagi. Ya. Mudah-mudahan insyaAllah ini awal. Mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai bentuk dari kita bersungguh-sungguh memahami Allah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.